Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Harimau Jumpa. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Buya Azhari Abdullah, seorang tokoh pemerhati budaya, pemerhati ekonomi, sosial, politik, pakar obat-obatan, ahli saraf dan lain sebagainya. Hari ini kita akan coba mendengar pemahaman dari beliau mengenai pengobatan medis ataupun non medis dan lain sebagainya. Apalagi hari ini dalam kondisi bangsa ini bahkan dunia dalam kondisi sakit. Kita lihat dari sudut pandang pengobatan, entah itu pengobatan tradisional ataupun bahkan ada yang mengatakan pengobatan kebatinan kah atau pengobatan dari herbal dan lain sebagainya. Mungkin kita coba meminta penjelasan dari beliau tentang hal-hal yang berhubungan dengan ilmu pengobatan. Silakan ya. Terima kasih Pak Oslah atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Ya, memang masalah kesehatan adalah hal yang sangat krusial atau sangat penting di dalam kehidupan, di mana yang menjadi tujuan dan hakikat kehidupan setiap orang mengharapkan kebahagiaan. Ada yang mencari kebahagiaan, ada yang beranggapan dengan ini dan itu sehingga bisa bahagia dan lain sebagainya. Salah satu yang menjadi syarat untuk mendapatkan kebahagiaan diantaranya adalah kesehatan. Jadi soal kesehatan, di mana zaman ini dunia medis, dunia pengobatan modern cukup berkembang. Berbagai alat yang mendukung proses atau menunjang masalah kesehatan cukup beragam. Namun di samping itu masih banyak persoalan-persoalan kesehatan yang masih menjadi misteri atau masih menjadi PR atau teka-teki bagi para peneliti maupun ahli kesehatan. Di antaranya seperti virus HIV, sejenis SARS, bahkan influenza, flu saja sampai hari ini belum ditemukan obat yang benar-benar paten untuk mengobati. Jadi dengan acuan dan sumber pemahaman bagi saya dari konsep leluhur, di mana seluruh peradaban telah mewariskan berbagai metode-metode peradaban, khususnya dalam pembahasan kali ini tentang kesehatan. Leluhur mewariskan berbagai metode pengobatan, sejak itu dari pengobatan menggunakan tanaman obat maupun menggunakan hewan. Ada yang memakai jenis hewan yang bagus untuk kesehatan ini segala macam. Begitu juga dengan tanaman ini bagus untuk penyakit ini itu segala macam. Ada juga yang memakai metode sejenis urut atau sejenis terapi pijat, atau ada juga yang mengembangkan dengan teori totok saraf. Ada juga yang mengembangkan tentang metode keseimbangan energi. Jadi sangat banyak metode-metode kesehatan yang diwariskan oleh leluhur kita, dan sampai hari ini masih banyak masyarakat yang masih mempercayai atau mempraktekkan hal-hal itu, dan cukup banyak masyarakat yang terbantu dengan berbagai metode-metode warisan ini. Jadi dalam masalah saat ini seperti COVID, di mana melanda hampir seluruh negara di dunia ini, dan berbagai macam solusi untuk mengantisipasi penyebaran atau memutus penyebaran mata rantai COVID, berbagai program, berbagai metode telah diterapkan oleh negara masing-masing sesuai kebijakan pemerintahnya. Namun masih juga belum dapat mengatasi penyebaran virus atau mata rantai penyebaran virus COVID. Oleh sebab itu mungkin perlu kita
kembali melihat warisan budaya kita, warisan leluhur kita, bagaimana perjalanan sejarah menjelaskan berbagai persoalan-persoalan penyakit telah terjadi pada masa-masa atau bagi kaum-kaum sebelumnya, dan berbagai solusi juga telah ditemukan seperti virus. Saya pernah mengangkat tema tentang COVID ini seperti penyakit akut di ayam. Jadi penyakit akut kalau pagi ayam karena ini ya, bahkan siang bisa habis kandang. Betul. Jadi kalau dilihat dari informasi-informasi yang berkembang yang ada dari informasi COVID, kurang lebih kan seperti itu. Jadi virus yang satu orang terpapar kemudian bisa dalam waktu sesaat memapar banyak orang. Sementara kalau kita mengacu kepada konsep tradisi untuk mengatasi seperti contoh tadi penyakit pada ternak ayam, maka leluhur mengajarkan untuk memisahkan ayam yang sehat dengan ayam yang sakit, kemudian membersihkan kandang, kemudian menambah asupan nutrisi untuk meningkatkan daya tahannya, kemudian membakar sejenis tumbuh-tumbuhan yang dapat menetralisir bakteri yang dimana alam atau udara ini bisa tercemar oleh berbagai bakteri. Jadi itu diantara metode-metode yang dikembangkan. Bagaimana dengan tubuh? Sesuai konsep warisan, dalam metode pengobatan leluhur mewariskan sebuah filsafat yang luar biasa, mengatakan putih ubek dek ramuan, putih tawa dek maripet. Jadi putus di sini perlu dipahami dalam arti yang lebih luas, dalam arti kesempurnaan. Jadi bagaimana kesempurnaan obat membutuhkan ramuan atau racikan yang tepat dengan perhitungan atau diagnosa penyakit yang tepat. Jadi untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID atau penyebaran memutus mata rantai penyebaran COVID, maka hal yang pertama kalau kita mengacu kepada konsep filsafat tadi, harus kita pahami jenis apa yang terdapat atau jenis apa virus COVID ini sesungguhnya. Dari sinilah kita bisa menganalisa atau mencari obat untuk dapat mengatasinya atau menjinakkannya. Tapi yang terpenting sebagaimana dalam konsep kehidupan di Minangkabau, kalau memang virus itu hidup, maka ia akan bisa berkembang sesuai dengan tempat atau lokasi di mana ia berkembang. Maka untuk menyelesaikannya adalah kearifan daerah itu sendiri. Artinya sebagaimana ungkapan Pituah mengatakan, 5 bumi dipijak, di sinan langit dijunjung, 5 rantiang dipatah, di sinan nayi disawet. Artinya untuk mengatasi penyebaran COVID di Sumatera Barat khususnya, maka kearifan lokal Sumatera Barat lah yang paling tepat memberikan solusi. Sebab perkembangan virus tadi akan menyesuaikan dengan kultur yang ada di Sumatera Barat sendiri. Ini geografisnya segala macam. Sebab kalau memang virus itu hidup, maka ia akan menyesuaikan mencari inang atau induk tempat ia berkembang di mana induk itu ditemukan. Jadi kalau di Sumatera Barat, ia lebih dominannya adalah kearifan Sumatera Barat menyelesaikannya. Jadi dari Sumatera Barat lagi. Obatnya dari Sumatera Barat. Dan tepat kalau dari Cina vaksinnya gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Tapi walaupun sebagian orang berbicara tentang vaksin, tentang metode-metode lain, tapi di sisi lain banyak juga berita yang beredar bahwa orang-orang yang terpapar COVID, diantaranya ada akhir-akhir ini dari salah seorang di Padang menelpon karena ia dinyatakan terpapar COVID dan ia memutuskan untuk isolasi di rumahnya. Kemudian menanyakan bagaimana penanganannya. Saya memberikan pandangan untuk kepadanya agar tetap tenang menghadapinya, tetap menjaga stamina, menjaga nutrisi atau konsumsi makanan. Hanya itu, sehingga dalam waktu 2 minggu
dia melakukan tes kembali, tes swab, dinyatakan telah sehat dari COVID. Jadi itu di antara pengaman dari beberapa pengalaman saya melihat COVID, walaupun saya tidak bersosialisasi langsung, tidak berhadapan langsung, hanya melalui telepon. Tapi dengan metode-metode yang dikembangkan seperti itu, maka bisa dijadikan sebagai solusi. Jadi intinya dari beberapa pengalaman, metode pengembangan pengobatan yang dikembangkan secara tradisional adalah mengembangkan kemampuan diri dengan konsep keseimbangan, di mana adat Minangkabau menyusun berbagai konsep peradaban dengan acuan keseimbangan alam. Jadi alam yang wujud dengan kesempurnaannya menciptakan atau dilengkapi dengan ekosistem kehidupan yang saling berkaitan dan saling menguatkan satu sama lain. Sementara tubuh manusia ini secara konsep warisan adat mengatakan tubuh naskah alam, alam naskah tubuh. Artinya antara unsur alam dan unsur tubuh menurut leluhur kita memiliki unsur yang sama. Maka bahkan ada yang mengatakan alam luas bisa ditelusuri, sementara alam manusia yang lebih luas tidak mampu untuk ditelusuri. Jadi, tapi di sisi lain gambaran dari leluhur kita bagaimana kita memahami alam untuk memahami rahasia tubuh, dan begitu sebaliknya, bagaimana memahami tubuh untuk memahami rahasia alam. Jadi dengan konsep keseimbangan, bagaimana kita menata keseimbangan pikiran, keseimbangan jiwa, sehingga mampu menciptakan ketenangan jiwa sebagai pegangan di dalam kehidupan. Ketika jiwa kita tenang, maka seluruh sistem organ maupun sistem saraf di dalam tubuh akan bekerja maksimal untuk memperbaiki berbagai sel-sel yang rusak, berbagai sel tubuh yang rusak. Maka tubuh memiliki kemampuan. Inilah kesempurnaan manusia diciptakan Tuhan, dilengkapi dengan berbagai kemampuan untuk mengobati diri sendiri, dan yang menjadi kuncinya harus menjaga keseimbangan tubuh secara utuh. Ada keseimbangan lahir dan batin gitu ya. Jadi bahwa tadi antara jiwa, pemikiran yang tenang dengan perasaan yang tenang, ditambah dengan dibantu dengan nutrisi yang datang dari luar, meningkatkan imunitas tubuh. Sehingga dengan sendirinya seperti tadi, orang yang terpapar COVID dengan kondisi jiwanya yang diperbaiki, tetap tenang, tetap sehat, psikologinya dibenahi, dia akan tubuhnya memperbaiki secara sendiri gitu ya. Jadi saya sendiri sangat sering berhadapan dengan pengalaman-pengalaman seperti itu. Di antaranya kemarin sore ada salah seorang dosen UMP di mana 1 minggu yang lalu menelepon, di mana dia mengeluhkan sakit pinggang. Jadi karena hanya melalui telepon dan dia cuma bertanya tentang obat. Saya sakit pinggang ya, jadi apa obatnya kira-kira? Saya menunjukkan salah satu jenis tanaman. Tapi dia melanjutkan, bagusnya nanti minggu depan saya akan pulang kampung dan akan menemui Buya. Jadi kemarin sore sempat bertemu. Jadi dia bercerita bahwa keluhan di pinggang sehingga dia tidak begitu leluasa untuk bergerak karena merasakan sakit yang luar biasa ketika akan membungkuk. Jadi belum sempat membungkuk sudah merasakan sakit. Jadi saya hanya menanggapinya dengan senyuman-senyuman kecil. Kemudian saya memegang jari kelingking kakinya sebelah kiri. Dan dia walaupun dengan pegangan sedikit, tapi dia menjerit kesakitan yang luar biasa, katanya seperti itu. Kemudian saya jelaskan, biasanya kalau jari kelingking sakit saya pegang, biasanya persoalannya masalah perasaan, dimana orang-orangnya lebih apa istilah sekarang baper ya, gitu. Terlalu bawa perasaan. Karena saya berbicara seperti tahu-tahu dia mencurahkan berbagai persoalan, curhat, menangis gitu kan, menangis dan menjelaskan persoalan-persoalannya sambil bercucuran air mata. Jadi sambil mendengar, kemudian setelah ia selesai menyampaikan
unek-uneknya, berbagai persoalannya. Kemudian saya sedikit memberi pandangan bahwa intinya itulah kehidupan yang dengan berbagai romantika, dengan berbagai persoalan. Intinya jangan pernah kita menyalahkan keadaan, tapi yang salah adalah bagaimana kita menyikapi keadaan dan menyikapi persoalan. Ketika kita mampu berbuat ikhlas, sabar menghadapi kenyataan dengan tetap berbuat yang terbaik, maka itulah rahasia kesehatan. Jadi saya memberikan solusi sebuah pandangan seperti itu. Kemudian dia sudah agak mulai merasa lega. Jadi singkat cerita, sebelum saya pergi beberapa saat setelah itu, saya coba mempraktekkan, menyuruh dia membungkuk. Dia mengatakan saya tidak merasakan lagi nyeri di punggung. Jadi itulah salah satu contoh bahwa sebagian besar penyakit fisik rata-rata disebabkan oleh penyakit pikiran yang sempat menekan perasaan. Jadi pikiran di sini bukan sekedar pikiran yang dipikirkan sebatas otak, tapi yang telah mulai merasuki jiwa dan menjadi beban perasaan. Inilah salah satu penyebab, dan sebagian besar sakit penyakit rata-rata berawal dari pemikiran yang membebani perasaan. Faktor psikologis. Psikologis rata-rata. Jadi ini sangat banyak pengalaman itu diantaranya. Ada juga yang 1 minggu yang lalu juga seperti itu, di mana salah seorang didiagnosa oleh rumah sakit kena serangan jantung. Kemudian setelah melalui proses pengobatan lebih dari 10 hari, tapi ia tidak ada biaya, sehingga memutuskan untuk keluar rumah sakit. Dan semakin hari penyakitnya semakin parah, bahkan lebih bertambah dengan terjadi benjolan-benjolan di sekujur tubuhnya. Pembengkakan. Jadi anaknya datang minta bantuan dalam baik apa obat atau ramuan-ramuan yang harus dicari, bagaimana solusinya. Kemudian dia mengajak saya melihat orang tuanya. Sampai di sana, singkat cerita, saya langsung membahas tentang persoalan-persoalan yang muncul. Kemudian istrinya menjawab bahwa beliau sakit semenjak saudaranya meninggal. Nah, kemudian setelah saya menemukan persoalan bahwa beban pikirannya karena saudaranya meninggal yang terlalu dibawa ke perasaan, sehingga inilah yang jadi persoalan awal penyakitnya, sehingga berlarut-larut, hingga gangguan atau tekanan jiwa bisa mengganggu kestabilan cara kerja sistem organ, mekanisme organ di dalamnya. Jadi ketika pemikiran goncang, kestabilan terganggu, maka sistem atau cara kerja organ ini akan terganggu dan lebih fokus di mana titik persoalannya. Jadi imunitas tubuh lebih ke sana, sehingga organ-organ yang lain yang seharusnya juga diperbaiki, imun tadi akan kehilangan kemampuan untuk memperbaiki sistem yang lain. Jadi salah satu konsep di dalam pengobatan yang dikembangkan dari peradaban ketimuran adalah masalah kejiwaan atau psikologinya. Jadi masalah mental. Jadi rata-rata kenapa masalah mental? Sebab dalam pemahaman budaya ketimuran, yang manusia hakikatnya adalah akal pikiran yang mengontrol seluruh anggota tubuh dan memelihara cara kerja sistem organ maupun sistem saraf yang menjadi ikatan seluruh atau menghubungkan seluruh organ dan anggota tubuh. Jadi itulah salah satunya, di samping menggunakan tanaman-tanaman obat, hewan, terapi pijat, bahkan ada yang lebih mistis, di mana pengobatan menggunakan media lain. Umpamanya orang patah yang dipijit atau yang diurut hanyalah seekor ayam, tapi orang yang kesakitan menderita yang kesakitan, sakitnya dipindahkan ke ayam gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Ada juga yang hanya memakai sehelai rumput. Jadi ada yang itu lebih kepada kebatinan itu ya. Seperti pembahasan kita pada video-video sebelumnya, jadi segala sesuatu itu perlu kita pahami lebih dalam sehingga bisa memahami apa esensi yang sesungguhnya.
Nah, sebab kalau hanya berbicara tentang kebatinan, lebih condong kebanyakan orang atau secara umum orang memartikan kebatinan itu yang mistik, ya? gaib gitu kan. Jadi kalau seandainya kita mengkaji lebih ilmiah, sebenarnya segala sesuatu di alam ini yang membedakan hanyalah keterbatasan akal kita memikirkan segala sesuatu. Kemampuan kita yang belum sampai. Jadi seperti contoh saat sekarang ada handphone, ada jaringan listrik, internet, apa ada kabelnya, ada kabelnya, apa yang menghubungkan bisa nyambung dia HP satu dengan HP yang lain. Karena menemukan frekuensi yang sama, sinyal yang sama, gelombang yang sama. Jadi inilah salah satu contoh kebatinan yang dilahirkan, sebuah kegaiban yang dinyatakan. Jadi sebenarnya kebatinan itu real dia sebenarnya ya. Iya, tergantung pemahaman. Karena kita nggak paham disebutnya kebatinan. Mungkin itu ini juga handphone, ini listrik, ini itu juga kebatinan sebenarnya karena nggak kelihatan, jadi mistis gitu ya. Jadi kalau secara umum yang model pengobatan seperti tadi kan orang mengatakan itu menggunakan sihir, guna-guna. Memang ada yang menggunakan sihir, ada yang murni. Ada yang murni dengan menemukan gelombang energi yang menghubungkan, mensinkronkan frekuensinya. Begitu ya. Jadi pengetahuan leluhur kita sangat luar biasa, tapi selama ini tidak pernah kita kembangkan atau kita gali lebih dalam. Jadi dari metode-metode pengobatan, apalagi di Minangkabau sangat jarang orang-orang pelaku pengobatan tradisional itu menggunakan tenaga-tenaga jin, setan, yang dimana secara umum orang-orang melabelkan pengobatan tradisional ini dengan nama dukun. Nah, namun nama dukun di sini di Minangkabau perlu dipahami lebih luas, lebih dalam, sebab atas nama pengobatan di luar rumah sakit lebih condong disebut dukun, walaupun dia seorang kiai. Ustadz itu kiai dukun. Jadi sudah menjadi istilah gitu kan. Jadi Ustadz itu dukun hanya penting ubek orang. Gitu ya kan. Nah, jadi bukan semua ahli pengobatan disebutnya dukun gitu kan, di luar medis. Medis. Jadi kata dukun ini perlu dipahami. Memang ada, kita tidak memungkiri ada yang menggunakan ilmu hitam. Tapi untuk di Minangkabau sangat sulit mencari, sangat jarang yang menggunakan itu. Apalagi akhir-akhir ini sudah sulit menemukan orang yang menganut ilmu hitam, tapi kebanyakan memahami atau mengembangkan atau memiliki dasar pengetahuan dari kajian-kajian tarikat, kajian tasawuf. Nah, inilah yang menjadi landasan kajian tubuh gitu ya. Kajian tubuh. Jadi bagaimana mencari frekuensi tubuh seseorang dengan alam, termasuk model bedah ayam. Kan ada sebagian orang membahas itu syirik segala macam. Kalau seandainya secara ilmiah itu ada kajiannya, jadi sama dengan metode rumah sakit. Umpamanya seperti ini, seseorang ketika dibawa ke rumah sakit, diteliti, diperiksa, dicek sakitnya jantung. Tahu-tahu di rumah di bedah ayam sakitnya jantung. Jadi apa masalahnya? Sakitnya cuma sama-sama gitu kan, jantung gitu ya. Cara metodenya yang berbeda kan. Caranya mungkin tadi itu di ronsen, ini ronsennya ayam gitu ya. Gitu kan. Jadi banyak yang perlu kita pahami sebelum kita memberikan statement atau memvonis segala sesuatu. Apalagi kehidupan ini penuh dengan data, penuh dengan pengetahuan. Bahkan Allah mengatakan ilmu Allah itu sangat luas. Kau jadikan ranting kayu menjadi pena dan air laut menjadi tinta, ditambah sebanyak itu lagi, maka belum cukup untuk menuliskan ilmu Allah. Jadi jangan terlalu cepat memvonis itu sesat, itu syirik, segala macam. Yang perlu kita pahami dalam konteks syirik adalah masalah akidah, masalah keyakinan kepada Allah. Kalau orang lain telah mempercayai 100% si anu hebat nih segala macam, itu memang telah syirik. Tapi kalau metode wadah atau hal-hal yang adat atau kebudayaan mungkin perlu dipahami lebih dalam, jangan terlalu cepat memonis. Termasuk masalah dukun tadi, di mana Nabi mengatakan barang siapa yang mendatangi dukun maka akan tertolak amalnya selama 40 hari.
Cuman kata dukun yang Yang dimaksud- mana dulu ini? Iya, itu yang harus dipahami. Itu mungkin ahli sihir, tukang tenung dan sebagainya. Iya. Ini dukun orang tukang ngobat orang dalam artian untuk penyembuhan disebut dukun juga, disamakan istilah dukun di sini dengan dukun yang dimaksudkan oleh Nabi. Iya. Jadi perlu dipahami. Sebab seperti tadi, bahkan seorang alim yang biasa orang meminta doa kepadanya juga di label sebagai dukun gitu. Itu ustaz itu atau buya itu dukun lah daripada ube orang gitu kan. Betul, ya. Jadi perlu dipahami. Ya terkadang kita kan terlalu a priori, sok tahu kita. Pemahaman kita belum sampai, istilahnya ilmu kita belum tahu, kita sudah a priori membuat justifikasi bahwa oh itu sesat, oh itu syirik, oh itu bid'ah dan sebagainya. Padahal kitanya belum tahu tentang itu. Contoh begini kan misalnya, orang yang mampu melihat yang gaib, yang makhluk halus, karena sudah sampai ke sana. Nah, bagi orang yang nggak mampu, dia menganggap oh itu orang itu syirik begini. Nah, karena dia istilahnya mampu melihat setan, melihat jin. Nah, padahal karena dia yang nggak mampu sampai jangkauan ilmunya. Ya seperti contoh tadi, ketika pengobatan memakai media lain atau memijit ayam, sementara yang menderita sakit merasakan dampak dari ayam tadi, gitu kan. Secara umum mungkin kebanyakan orang akan mengatakan itu syirik. Iya. Dengan orang-orang yang memiliki pemahaman agama. Bahkan ada yang mengatakan oh itu menyiksa ayam, Iya, gitu kan? menyiksa ayam. Nah, dia yang sakit kok ayam yang disiksa. Gitu Iya. kan? Tapi di sisi lain kita tidak mau, kadang-kadang berpikir kurang seimbang gitu kan. Iya. Kayak HP, kita hampir sekarang semua orang mengatakan memakai HP gitu kan. Iya. Bukankah itu kalau seandainya kita tidak memahaminya secara apa, bukankah itu sihir gitu kan? Iya. Kok bisa ngomong Iya. nih? Kabelnya mana? Ke seluruh dunia gitu Bisa, kan. gitu Selagi ada jaringan. Iya. Orang joget-joget Amerika bisa kita lihat di internet ya. Iya. Nah, padahal sebenarnya itu juga kalau dengan kacamata orang umum itu syirik juga berarti. Bisa, Itu bisa. juga mistis juga. Iya. Karena apa yang menyambungkan? Iya, Sama kayak seperti gitu. tadi orang mijat ayam, istri yang sakit. Iya. Nah, berarti kan nyambung frekuensinya dengan situ kan gitu ya. Berarti kan pemahaman kita yang harus diluruskan. Ya seperti sihir pun sendiri di dalam Quran pun ada yang dikisahkan bagaimana perjalanannya Nabi Musa, Iya. bagaimana tukang sihirnya di zaman Firaun, bagaimana tukang sihir di zaman-zaman Nabi Sulaiman, Iya. bagaimana Allah menurunkan Ya'juj dan Ya'juj dan Ma'juj gitu kan. Jadi sihir itu secara jelas dikatakan ada gitu kan. Iya. Jadi bukan semena-mena kita menolak atau mengingkari kebenarannya. Iya. Tapi yang paling penting dari konsep ini bagaimana kita menjadikan semuanya sebagai sarana untuk memperkuat akidah kita, untuk memperkuat keimanan kita kepada Allah. Iya. Jadi kemanapun kau hadapkan di situ ada wajah Allah. Artinya apapun yang terjadi di alam semesta ini tidak lain tidak bukan bertujuan untuk memperkuat keimanan kita kepada Allah. Itu intinya. Jadi kalau saya dapat simpulkan dari penjabaran Buya tadi bahwa Buya menggabungkan antara teknik pengobatan dengan mungkin kalau orang hari ini mengatakan ada konsultasi psikis psikologis, itu antara pengobatan psikis berbeda lagi orangnya, berbeda lagi ahlinya. Lalu Buya juga tadi menggabungkan dengan terapi totok saraf gitu kan, terapi pijat urut dan sebagainya. Mungkin kalau di dunia medis itu juga akan berbeda lagi orangnya. Lalu tadi ada tentang herba, tanaman-tanaman. Jadi kalau saya dapat simpulkan, Buya menggabungkan berbagai teknik metode pengobatan menjadi satu kesatuan sehingga lebih cepat mencapai kepada proses penyembuhan daripada penyakit. Dan gitu ya, karena kita langsung kepada intinya. Kalau hari ini kita berobat ke rumah sakit, oh dia sakit jantung katanya, dia oprek-oprek aja jantung orang gitu kan. Dia gimana, kadang mungkin di bedahnya jantung orang dikasih selang, kasih cincin katanya, padahal mungkin penyakitnya nggak di situ sumbernya semua. Lalu entah kasih lagi obat kimia. Tapi seperti kata Buya tadi, ada yang sakit pinggang hanya dengan bercerita saja selesai, pencet sedikit kelingkingnya hilang gitu kan. Berarti kan banyak hal-hal bahwa pengobatan ini tidak sesederhana istilahnya yang orang awam pikirkan, bahwa semua penyakit bisa tuntas dengan ilmu pengobatan medis gitu kan. Padahal ada hal-hal, mungkin kalau di medis orang sakit jiwa ke psikiater katanya kan, ke psikolog, lalu
ini sakit jantung harus ke sini, oh sakitnya harus ke sini. Padahal tadi kan hanya dengan pencet satu Ya. bisa berbagai penyakit terobati. Iya. Bahkan dengan dia bercerita saja penyakitnya hilang, beban mentalnya, beban pikiran dan perasaannya hilang gitu kan. Mungkin yang namanya tumbuh-tumbuhan itu hanya penambah, penguat, menstimulus kan gitu ya, untuk merangsang supaya imunnya, metabolisme tubuhnya menjadi lebih sempurna, lebih hebat, mungkin begitu ya Bu ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Iya, iya. Jadi di dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh sebuah lembaga, saya pernah menyampaikan hasil pemahaman saya tentang bahwa penyakit maupun obat itu 85% pengaruhnya adalah masalah pikiran dan atau masalah kejiwaan. Iya, iya. Dan yang 15% itu lebih dari kepada fisiknya atau makanannya lah, Iya, atau iya. yang lain. Nah, kemudian ada seorang ahli yang bertanya, Bukan obat yang pentingnya ya. bukan obat yang penting tapi diri kita Dirinya. sebenarnya. Nah, sementara ada seorang ahli yang mencoba bertanya, bagaimana Anda bisa menyimpulkan seperti itu? Jadi saya bisa menyimpulkan seperti itu karena sangat banyak pengalaman-pengalaman yang saya jumpai, yang saya temukan seperti itu. Jadi dari berbagai masalah penyakit Iya, iya. yang ketika jiwanya terobati, secara otomatis dengan cepat sakitnya akan terobati. Karena ketika jiwa tenang, dalam pemahaman saya, Iya. tubuh akan bekerja maksimal. Iya. Dan fokus memperbaiki jaringan-jaringan atau sel saraf yang rusak di dalam tubuh. Iya, iya. Jadi intinya adalah tubuh, dan penyakit seperti itu yang rata-rata berawal dari tubuh itu sendiri, atau lebih dominan kepada pemikiran yang berlarut. 1 minggu, 2 minggu persoalan tetap menjadi beban. Dan biasanya apabila lewat dari 2 minggu, kondisi kestabilan tubuh telah mulai terganggu Sudah dan tidak seimbang lagi gitu sudah ya. mulai menurun, Iya, dan iya, kemampuannya untuk menetralisir pun harus telah menurun. Dan disinilah terkadang bagi orang-orang yang kurang mampu mengembalikan metode pemikirannya, dibantulah dengan obat-obatan Obat herbal herbal. atau di tanaman tradisional gitu ya. Seperti itu. Jadi istilahnya memang ilmu pengobatan ini harus komprehensif, menyeluruh ya. Iya. Tidak bisa hanya misalnya seperti tadi hanya fisiknya saja yang diobati, pikirannya tidak, atau misalnya hanya obatnya saja yang dimasukin. Nah, sel-sel struktur tubuhnya tidak diperbaiki. Berarti kalau saya ambil kesimpulan memang pikirannya besar pengaruhnya. Saya ambil contoh begini. Ada orang yang menganggap mungkin karena sudah tersugesti bahwa daging kambing itu bisa menyebabkan darah tinggi gitu. Tapi kalau saya merasakan, saya tidak punya pikiran begitu. Saya makan kambing berapapun nggak ada darah tinggi. Sama juga durian, saya paling hobi durian. Nah, tapi kata orang mau makan durian banyak-banyak nanti kolesterol nanti ini. Tapi karena saya nggak berpikir begitu, ternyata nggak ada apa-apa sebenarnya. Iya. Jadi memang pengaruh sugesti ini besar sekali ya. Ya, seperti apa yang dijelaskan tadi, menurut pemahaman leluhur kita bahwa hakikat dari manusia itu adalah akal. Jadi iya. yang mana dikatakan manusia itu secara hakikat adalah Akalnya. Jadi ketika akalnya berpikir seperti itu, maka itulah dia. Iya. Jadi ketika bahkan ada diskusi yang mengatakan ana abdi abzomdi, kata Tuhan. Iya. Aku menurut sangka hamba. Hamba-hamba. Semakin kita kuat berprasangka seperti itu, maka akan terjadi gitu ya. seperti itu. Mungkin kalau dalam ilmu modern sekarang tuh the law of attraction, ilmu hukum tarik menarik. Apa yang kita pikirkan dilontarkan ke alam, tarik lagi ke kita, terjadilah dia gitu ya. Betul. Menyamakan gelombang frekuensi tubuh kita dengan alam semesta. Nah, disinilah semakin maju ilmu pengetahuan, maka berbagai konsep-konsep ilmu peradaban akan semakin bertemu. Bagaimana konsep filsafat tadi, tubuh naskah alam, alam naskah tubuh, ya. di mana arti sesungguhnya bahwa unsur alam sama dengan unsur tubuh. Kemudian alam itu sendiri di mana manusia diturunkan ke bumi sebagai khalifah, bertugas menjaga keteraturan alam, memelihara keselarasan alam. Untuk artinya manusia ada komunikasi, ada interaksi dengan alam yang secara tidak langsung atau belum disadari memberi pengaruh. Berarti perbuatan manusia, sikap manusia yang tidak
sesuai dengan keteraturan alam akan mengganggu kestabilan alam, maka akan bisa mendatangkan bencana dari sistem yang terganggu sebagai upaya perlindungan perluasan kegoncangan. Iya, iya. Jadi kalau ibaratnya kalau keseimbangan ini, karena kita tadi berbicara konsep keseimbangan, kalau alam tidak seimbang maka tubuh manusia pun secara otomatis juga tidak akan seimbang, gitu ya. Akan terpengaruh dia oleh alam. Nah, alam manusia tidak seimbang, alam semesta juga tidak seimbang, ya. Masya Allah, itu begitu luasnya konsep keseimbangan ini, bisa Luar biasa. ke seluruh bidang, ya. Ya, secara umum kita dapat merasakan ketika suhu dingin di alam, Iya. tubuh kita juga akan merasakan dingin, gitu kan. Iya. Ketika suhu panas di alam, tubuh kita akan merasakan panas. Ketika hujan berkelanjutan, tubuh kita mulai merasa tidak nyaman karena kelembapan terlalu tinggi. Begitu juga sebaliknya. Jadi saya sedang menyelesaikan buku dan tulisan tentang metode keseimbangan di dalam dunia kesehatan. Mudah-mudahan bisa selesai dalam saya berharap ini bisa selesai di akhir tahun ini dan bisa terbit di akhir tahun. Jadi saya berharap begitu luasnya pemahaman leluhur kita, pemahaman peradaban ketimuran tentang berbagai konsep pengetahuan yang selama ini seolah-olah belum pernah diteliti, belum pernah ditemukan, gitu kan. Tapi sesungguhnya kalau menurut saya segala sesuatu telah dikaji oleh leluhur kita sehingga mampu melahirkan berbagai konsep dalam menyusun atau mengatur kehidupan dalam tataran adat dan kearifan lokal, gitu ya. kearifan lokal. Wisdom. Saya dengar itu dulu Buya ada menciptakan semacam sile untuk kesehatan, itu seperti apa gambarannya itu, ya? Ya, jadi itu salah satu di tahun 2005 saya mulai berpikir tentang kesehatan, di mana saya mulai pulang kampung 2005. Saya mulai melihat berbagai persoalan-persoalan masyarakat kesehatan di masyarakat yang belum bisa atau belum menemukan solusinya. Jadi dari sana saya mulai menyusun metode-metode yang menggabungkan berbagai konsep, sejak dari konsep keseimbangan pikiran, konsep keseimbangan jiwa, konsep keseimbangan fisik tubuh, di mana keseimbangan gerak menentukan kondisi atau sistem kerja tubuh. Jadi menggabungkan berbagai konsep sehingga lahirlah sebuah metode terapi kesehatan dengan saya beri nama Silek Sehat. Itu dengan pernapasan juga? Seiring, jadi hampir seluruh konsep-konsep besar termasuk pernapasan, di mana kita mengatur keseimbangan pernapasan untuk mengembalikan keseimbangan sistem di dalam tubuh. Jadi ada metode pengaturan pernapasan, tapi semuanya berawal dari konsep keseimbangan. Jadi kalau tadi ada pengobatan dengan totok saraf, gitu ya, itu apakah bisa juga digunakan untuk misalnya kalau kita berhadapan dengan musuh, dalam artian mungkin dalam sebuah pertarungan, apakah ilmu pengobatan saraf tadi bisa digunakan juga untuk melumpuhkan orang, begitu? Dalam konsep silek di dalam arti pertarungan, metode totok saraf atau kajian saraf ini lebih terimpun dalam kajian sajangka dua jari. Di mana sajangka dua jari juga dipahami secara umum sebagai teknik untuk melumpuhkan lawan dengan cepat. Tapi yang dipahami secara umum berbeda dalam istilah sajangka dua jari di Minangkabau, di mana di sajangka dua jari yang di titik-titik kelemahan secara umum hanya di ubun-ubun, kemudian sejengkalnya tambah dua jari alkun, jakun, gitu kan, bulu hati dan kemaluan sebagai vitalnya, gitu kan. Tapi dalam teknik sajangka dua jari atau rumusan sajangka dua jari mengkaji berbagai sistem organ tubuh, sistem saraf dari dalam tubuh menggunakan jengkalnya cuma dua jari. Oh, jadi jaraknya dua jari. Dua jari. Oh, di seluruh tubuh ini titik saraf itu yang istilahnya berguna untuk kesehatan ataupun tadi melumpuhkan lawan, dua jari jarak. Dua jari dia jaraknya. Gitu ya. Kemudian untuk mencari yang paling vital memang hitungannya juga dua jari, gitu kan. Dari dua jari, jadi mana
Karena yang paling vitalnya Nah. rumusannya tetap 2 jari. Nah, Begitu jadi ya. sejengkal 2 jari, jengkalnya cuma 2 Dua jari. jarak jengkalnya 2 jari. Iya, Ya. iya. Itu cuma dari mana mulainya itu ya? Bagaimana kita mengukurnya 2 jari ini? Jadi tergantung, karena alam ini adalah sebuah keseimbangan Ya, yang ya. menciptakan ekosistem. Tergantung kita mulainya dari mana. Nah, Berarti terserah. rasa tadi ya. Iya. Jadi nggak bisa dijabarkan 1, 2, 3 begitu, tapi rasa mengembali kepada rasa ya. Sebenarnya bukan Bisa diukur Bisa. dengan ukuran meter gitu. bisa diukur meter, Ya. bisa sebagaimana ilmu ilmiah gitu kan. Hmm. Nah, semuanya bisa diukur, bisa Iya, iya. diperhitungkan, sebab keseimbangan yang sempurna itu memang berakhir di rasa. Tapi untuk menemukan keseimbangan yang sempurna melalui metode perhitungan, bilangan yang tepat, perhitungan yang pas. Jadi bukan sekedar rasa dalam pengertian yang halus gitu kan, Iya, tapi iya. rasa itu